puasanya semua. Alhamdulillah. Sudah ada yang mokel. Langsung saja, suatu kebanggaan bagi kita semua teman-teman media dipertemukan di sore hari ini di 23 Ramadan. Kita berbuka puasa bersama jajaran Polres Pangkep yang dipimpin langsung oleh Bapak Wakapolres. Dan untuk menghargai waktu, kita akan mendengarkan sedikit penyampaian atau arahan dari Bapak Wakapolres Pangkep. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami dipersilakan. Yang sempat hadir pada rekan-rekan pada sore hari ini, mengingat kegiatan-kegiatan kita ini sangat padat, kami dari Polres utamanya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya yang selama ini baik dari media manapun juga. Saya selama menjabat di sini, saya rasa care kita solid sekali antara media dan Polres. Makanya pada sore hari ini mungkin atas kegiatan salam hormat dari Bapak Kapolres tidak sempat hadir karena beliau ada kegiatan dengan Bapak Kapolda. Mungkin beliau tidak sempat hadir, beliau mewakili saya untuk menyampaikan sepatah kata salam hormat dari beliau, permohonan maaf dari beliau. Sebenarnya beliau akan menghadiri kegiatan ini yang sangat senang, tetapi sesuatu hal yang tidak dapat disampaikan, maka beliau tidak sempat hadir. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kegiatan ini kenapa kita sengaja lakukan? Biar tali silaturahmi antara media-media cetak, online, dan TV ini yang ada di Polres Pangkep, yang ada di wilayah Polres Pangkep ini betul-betul terjalin dengan baik. Harapan kami adalah bagaimana supaya media ini bersama kami di sini bersinergi, memberikan informasi yang cepat, kemudian kita mendapatkan informasi juga yang cepat dari masyarakat, baik melalui tagline 110 atau media-media yang dapat memberikan informasi kepada Kasih Humas, Kasih Intel atau Kasat Intel atau kami sendiri. Itu kami ucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga, karena apa? Kalau tanpa rekan-rekan kami juga mau apa? Ya, tidak ada apa-apanya juga kami ini kalau tanpa rekan-rekan memberikan input yang baik terhadap kami. Perubahan-perubahan, koreksi-koreksi ataupun masalah-masalah yang ada di lapangan di wilayah Polres Pangkep ini, kita bisa cepat tolerir atau kita bisa cepat kerjasama yang baik sehingga bisa kita mengambil sikap untuk menjadikan ini. Jadi harapan saya dengan adanya komunikasi kita buka puasa bersama ini adalah hanya untuk menjalin tali silaturahmi antara satu dengan yang lainnya supaya kita menjalin kerjasama yang baik. Harapan kami kalau ada informasi yang jelek ataupun baik, kami dikonfirmasi ya melalui Kasih Humas supaya informasi ini betul-betul disaling, jangan sampai hanya sebelah pihak atau hanya mau merusak tatanan-tatanan yang sudah baik antara media-media yang ada di Pangkep ini dengan Polres Pangkep. Itu harapan kami. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini karena waktu berbuka masih agak lama karena kita pakai waktu Indonesia Barat. Siapa tahu ini Pak Wakar membuka ruang diskusi. Ada babi kantipas seperti dari Kodim, ada babi Nusa dan sebagainya. Akhirnya kadang-kadang muncul ada berita-berita insidentil atau dan sebagainya itu di wilayah kelurahan desa. Seperti kemarin di wilayah kami itu ada yang tenggelam.
kadang-kadang kita ini karena beda juga punya keterbatasan karena angka liputan. Nah ini seharusnya kalau menurut saya ini segera masuk ke komandan ini, Babin Kamtipmas itu supaya berita-berita disajikan itu artinya tepat sasaran ya, artinya menyebar. Artinya misalnya ada rilis berita di kecamatan atau di kelurahan, Babin Kamtipmas sebaiknya mengirim ke grup yang hanya segelintir media yang publikasi. Ini supaya serentak masyarakat. Karena kami sering kalau saya lempar berita di medsos, apakah di kejadian Jakarta, Bandung sebagainya, itu saya kadang dihubungi. Kok begini beritanya, tidak ada ini hanya apa yang ini. Jika saya bergabung di media nasional, Pak, saya lama di media nasional Jakarta itu mengisi, Monsinyur. Jadi kadang dipertanyakan, kamu kejadian senior bagaimana ini? Jadi sebaiknya kalau menurut saya itu di Babin Kamtipmas itu lempar rilis, masuklah di Polres, humasnya Polres, karena itu wadahnya. Selama ini yang terjadi itu ada kepincangan, saya jujur mengatakan ini, ada kepincangan. Hanya segelintir media yang publikasi, padahal ada umat Polres yang menangani ini. Dilaporkan, ya silakan siapa yang mau ke sana, yang penting sudah mulai dilempar ke sana. Iya kan? Turun di lapangan, karena biasa ada juga yang tidak dapat informasi, terlambat tidak dapat informasi. Nah, saya juga di sini banyak sekali nih, ada kira-kira 30 ini saya punya itu nih, info Sulsel, info Pangkep, info Nusantara, info Asosiasi Wartawan, info kejadian Makassar dan Sulawesi, info 86, info situasi terkini, info TNI Polri Pers, info apa lagi nih? Info komunitas pers sedunia, info ada lagi info, ada lagi kelompok masyarakat pemberi info, mitra penajur apa ini? Mitra pena jurnalistik, banyak sekali disekut ini. Nah, dari berita-berita itu, itulah saya bilang nanti dari Pak Kanit, Pak Kasih, kalau ada informasi dari rekan-rekan siapapun memberikan informasi di grup situ, kasih masuk kita lempar, ya toh, lempar di grup yang bagus, sehingga pada saat penerima paket itu sudah berkolaborasi, ya, karena info-info itu sangat penting, ya. Saya di pelabuhan sama Pak Pikar juga, info itu beredar terus. Nah, makanya cepat kita dapat informasi. Walaupun kata orang biasanya sekarang itu apa? Pangkodamar itu biasa Panglima komando dalam kamar, biar saya di dalam kamar ada jarum jatuh di pelabuhan saya tahu. Ya, karena informasinya itu cepat sekali muncul. Nah, makanya itu mari kita sama-sama terbangun, bikin grup yang baik-baik aja, tidak usah saling tersinggung. Biasa ada yang bikin tersinggung satu sama lain, bilanglah kau ini cari-cari saja. Kalau ada Pak Waka mendekat-dekat, kalau tidak misalnya, itu semua itu hanya sekedar intermezzo aja untuk mainan. Jadi kalau bisa nanti Pak Kasih Humas dirangkum semua, mana yang perlu disampaikan, yang bisa kita dapat informasi kita terima. Ya, Pak Ketua. Itu ya. Oke, makasih. Ada lagi? Mengatakan dia di 20 bulan Ramadan, artinya 10 hari terakhir, dan ini yang banyak, ini pendapat ini yang banyak. Dari pendapat ini semakin mengerucut, bahkan ada yang mengerucut tinggal 3 hari, itu tanggal 21, 23 dan 27. Nah, jadi menantikan ini turunnya Lailatul Qadar itu terbatas sekali. Kemudian dia turun hanya dari tengah malam sampai dengan subuh. Maka kalau kita memang tidak berjaga, kita tidak akan mendapatkannya. Nah, kemudian ada persyaratannya untuk mendapatkannya. Rasulullah SAW
berpesan bahwa untuk mendapatkan bulan Ramadan itu, Lailatul Qadar itu, kita harus melaksanakan amal-amal sebagaimana yang beliau laksanakan, yaitu mereka beriktikaf di masjid, kemudian melaksanakan sholat, zikir dan membaca Al-Quran dan amalan-amalan lainnya. Nah, ini yang dianjurkan Rasulullah kalau kita mau mendapatkan itu yang namanya Lailatul Qadar. Sekaitan dengan mulia dunia dan akhirat. Disinilah gambaran bahwa seseorang itu bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat kalau dia selalu mengikuti yang dipersyaratkan oleh Rasulullah SAW, berjaga pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apa sebab? Karena tidak mungkin dia bersusah-susah menunggu itu Lailatul Qadar sampai subuh begadang, kalau nanti hari-harinya tuh dia rugi, dia bikin iman juli atau apa. Tidak ada gambaran seperti itu. Saya kira orang seperti itu gagal mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu kita lihat orangnya pasti berubah dalam kehidupannya sehari-hari. Apa yang paling utama dia tinggalkan? Yang paling utama dia laksanakan? Tentunya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari yang wajib paling tidak bisa ditinggalkan itu sholat dan puasa. Nah, zakat dan lainnya itu masih ada toleransi karena berdasarkan kemampuan, misalnya nih haji. Iya. Nah, tetapi kedua ini wajib. Kalau ada bolong-bolongnya ini dua ini diragukan bahwa dia sudah menemukan Lailatul Qadar. Nah, jadi karena amal dan dosa itu seperti di timbangan. Kalau dosanya banyak ya di neraka tempatnya. Kalau dosa pahalanya banyak ya tentunya di surga tempatnya. Nah itu. Kalau kita mau hidup bahagia, mulia di dunia dan di akhirat, laksanakanlah mencari Lailatul Qadar, dan itu adalah batu uji gambaran kita apakah kita berubah sesudah Ramadan atau tidak. Nah, saya kira ini yang bisa sedikit saya sampaikan sebagai gambaran kepada kita semua untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kepada saya dan keluarga saya. Jika ada sesuatu yang tidak berkenan atau kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk saya kembalikan dan bertanggung jawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma